Selamat pagi Bapak Ibu. Shalom. Haleluya. Puji Tuhan. Bersama Yesus bisa. Puji Tuhan, bersama Yesus bisa. Kita syukur pada Tuhan kalau pagi hari ini kita bisa datang dan berkumpul sama-sama untuk memuji, meninggikan Tuhan dan menerima firman dari Tuhan. Itu semua karena anugerah dari Tuhan. Haleluya. Kalau kita boleh melewati tahun ini, kita kurang 1,5 bulan meninggalkan 2021, itu semua karena kemurahan dari Tuhan dan semuanya indah menurut rencana Tuhan. Kita akan angkat sebuah pujian, indah rencana-Mu.
Haleluya, haleluya. Dalam puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Bapa. Kami boleh datang pagi hari ini Tuhan, sama-sama tempat ini Tuhan untuk memuji, meninggikan Engkau ya Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan, semua karena kemurahan dan anugerah-Mu yang luar biasa ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau kami boleh pada pagi hari ini bersama-sama meninggikan Engkau dan memuji Engkau ya Bapa. Engkau urapi setiap kami ya Tuhan, Engkau berkati setiap kami yang datang ke tempat ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir ya Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan, kalau kita boleh ada saat ini dan sebentar lagi kita akan meninggalkan tahun 2021, semua karena kemurahan dari Tuhan. Dan hari-hari, minggu-minggu, bulan demi bulan kita lalui bersama dengan Tuhan. Bersama Yesus bisa. Haleluya. Kita akan pujian hari-hari itu lalu. Ada
hari-hari yang sulit, banyak persoalan dan pencobaan. Kalau kita bersama dengan Yesus, kita pasti bisa melewatinya. Amin. Puji Tuhan. Bersama Yesus kita bisa melakukan hal-hal yang besar. Puji Tuhan. Baik, kita akan sambung kembali dengan ujian hari lepas hari. Saya persilakan bagi saudara yang ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan, saya persilakan, saya sambil menunggu angkat sebuah pujian. Hari ini kurasa bahagia. Yesus, masa Tuhan kita.
berikan kasih pujian, kasih setiamu yang kurasakan. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan?
Bapa dalam surga. Keberadaan kami adalah anugerah-Mu semata-mata Tuhan. Kalau kami ada sampai hari ini, semua adalah karena kasih setia-Mu Tuhan Yesus. Terimalah pujian penyembahan kami pada pagi hari ini Bapa, menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan, menjadi persembahan yang manis Engkau dengar ya Tuhan, karena kami tidak bisa membalas segala kebaikan Tuhan selain memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Terima kasih Roh Kudus urapi kami pagi ini, bagai kami hamba-Mu memberitakan firman-Mu. Sampaikan isi hati-Mu melalui hamba-Mu pagi ini kepada umat-umat-Mu, dan biarlah umat-umat-Mu juga dapat membuka hati dan pikiran mereka Bapa, karena apa yang Tuhan inginkan itulah yang terbaik dalam hidup kami. Kuasa-kuasa iblis, roh-roh kegelapan, haleluya, pikiran-pikiran negatif yang berusaha mencuri firman-Mu dari kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Roh-Mu bekerja dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap dengar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Selamat pagi semua Bapak Ibu. Puji Tuhan. Apa kabarnya? Nah, saya ulang. Kalau Berli bilang kemarin, selamat pagi, kuat, sehat, salah. Kalau selamat pagi, jawabannya selamat pagi. Kalau apa kabarnya? Kalau saudara jawab, kuat, sehat, diberkati. Haleluya, ya. Apa kabarnya semuanya? Kuat, sehat, diberkati. Haleluya. Apa kabarnya semuanya? Kuat, sehat, diberkati. Haleluya. Puji Tuhan. Kita adalah orang-orang diberkati Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum saya lupa, saya ucapkan terima kasih ya buat bantuan saudara ketika kemarin saya bukan kontrol sih ya, dibilang kontrol, belum pernah kesana kok ya, check up ya berobat ya ke Jember. Makasih buat pinjaman mobilnya Bapak Ibu, buat berkati juga doanya, berkat materi yang saudara sudah berikan. Sekali lagi terima kasih, Tuhan Yesus memberkati ya. Hasilnya ginjal sebelah kanan ada sedikit pembengkakan ya, dan kemungkinan infeksi saluran kencing, dan saya harus ada seperti CT scan di para hitam, mungkin di bagian bisa dikerjakan ya. Puji Tuhan. Tuhan tidak permalukan kami saudara. Uang yang kami bawa cash dari rumah 1,9, di ATM 100, pulang tinggal di tas saya kricik 500-an. Sekali lagi Tuhan tidak permalukan. Di dompet saya ada 150.000, kami makan 147.000. Karena kami juga ngajak Pak Arto ya. Sebenarnya kami gak ngajak, Bapak yang tawarkan, dan kami sangat terbantu karena Pak Arto bisa dampingi suami saya. Tapi walaupun demikian saudara ya, saya tidak akan patah semangat melayani Tuhan. Amin. Itu semua adalah supaya kita melihat bahwa Tuhan yang kita layani itu adalah Tuhan yang besar adanya. Puji Tuhan. Pada pagi hari ini saya ajak saudara, kita akan buka Alkitab kita dalam kitab Mazmur pasal 42. Saya akan berikan judul dari firman Tuhan pagi hari ini adalah memotivasi diri sendiri, tentunya dengan firman Tuhan ya. Memotivasi diri sendiri. Kita nggak salah ya kalau kita termotivasi dengan seseorang. Ya, beberapa waktu lalu saya termotivasi dengan seorang anak. Maaf dengan kondisi saya nggak ngomong cacat, tapi dia memiliki kekurangan, tidak bisa dengar dan mempengaruhi cara berbicaranya juga. Tapi anak ini kalau saya akui luar biasa. Dia bisa nyetir, Surabaya juga bisa. Kemarin saya ke Pondok Kasih juga setir sama dia, dan setirannya enak saudara ya. Saya katakan kamu hebat. Juga saya katakan sama mamanya, ini adalah mama dan papanya juga hebat. Kemudian saya pulang, saya katakan sama Hans,
ini anak seperti ini. Mama termotivasi. Kamu juga bisa. Semua kita bisa dalam bidang kita masing-masing. Ya, dalam bidang kita masing-masing. Ayo, kamu juga bisa. Kalau Tuhan inginkan kamu melayani, kamu bisa. Jadi dia tidak menjadikan kekurangannya sebagai kelemahannya. Dan dia juga punya SIM, saudara. Mamanya cerita ke saya bukan SIM untuk orang yang berkebutuhan khusus. Justru SIM-nya SIM umum. Luar biasa anak ini. Sebenarnya dia kuliah waktu sudah daftar kuliah, tapi karena satu dan hal yang lainnya, bukan karena hal-hal yang lain, saudara ya, karena dia papanya sakit, dia mundur kuliah dan dia membantu usaha mamanya. Dan saya melihat anak ini, dan dia tidak menjadikan kekurangannya sebagai kelemahannya. Nah, itu adalah motivasi dari luar. Enggak salah, saya termotivasi. Oh, kamu bisa, dia bisa. Saya pun bilang sama anak, dia bisa, kamu pun bisa. Memang dia bergerak dalam bidang bisnis, usaha. Kamu bergerak dalam bidang pelayanan, bisa. Kamu bergerak dalam bidang ini, kamu bisa. Ya. Sehingga kata-kata ini, saudara tahu kapan ini dimunculkan sama Opa? Apakah saat dia bisa lari-lari ke sana kemari? Bukan. Di saat Opa dalam kondisi sakit, sehingga dia berkata, bersama Yesus bisa. Saya juga mengatakan, saya kuat, saya sehat, saya diberkati, saya diurapi. Itu muncul, saudara, saat saya merasa lemah, saat saya merasa sakit, ya. Saat saya memandang keadaan itu, saya drop. Sehingga saya katakan sama diri saya bisa, saya kuat, saya sehat. Saudara akan merasa lucu, saya sehat, tapi dipegang. Tapi itulah ucapan iman bahwa kita bisa, ya, memotivasi diri sendiri dalam hal ini adalah dengan firman Tuhan. Mari buka Mazmur 42. Kita kan sama-sama baca ayat yang ke-6 saja. Saya undang sekarang ini bangkit berdiri, berhormat. Kita akan sama-sama baca ayat ini. Mazmur 42 ayat 6. Saudara sudah temukan? 1, 2, 3. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Amin. Terima kasih. Silakan duduk. Puji Tuhan Bapak Ibu. Firman Tuhan mengatakan, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Ini, saudara, yang adalah ucapan dari pemazmur Daud sendiri. Dia mengatakan, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Dia mengalami satu tekanan. Dia dalam terjemahan lain, dia berkata, mengapa engkau tertunduk, hai jiwaku? Ya. Mengapa engkau tertunduk? Tidak ada gairah, tidak ada semangat, hai jiwaku. Dia berkata kepada dirinya sendiri. Kalau kita bisa lihat dari ayat yang pertama sampai yang kedua dulu ya. Mengapa sih dia tertekan? Tentu ada penyebabnya. Dia katakan, untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran bagi orang, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Yang pertama ayat 2 dan 3, saudara, ada kerinduan. Ya, kalau kita melihat dari, kita teruskan ayat-ayat ini, banyak penafsir Alkitab mengatakan adalah ketika Daud lari dari kejaran anaknya Absalom, di mana Absalom merebut tahta kerajaannya, dan Daud dengan orang-orangnya dan beberapa panglimanya, sebagian panglimanya memihak kepada Absalom. Ini anak, saudara, yang merebut tahtanya, dan dia harus lari dari istananya. Dia harus menyeberangi sungai-sungai. Dia harus lari sedemikian rupa, sehingga dan satu hal yang dia kata, seperti rusa
Musa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Tekanan yang dialami oleh Daud adalah tekanan di mana dia berkata, bilakah aku boleh datang melihat Allah? Adalah satu kerinduannya untuk kembali menyembah Allah di bait Allah yang pada waktu itu masih dalam bentuk kemah yang terkenal dengan kemah Daud. Ketika kita tidak bisa beribadah ketika pandemi kemarin, begitu hebatnya saudara ya, sehingga ibadah yang kita kerjakan tidak bisa dilakukan di gereja. Berapa banyak umat-umat Tuhan, saya pengen ke gereja, mereka sambil meneteskan air mata. Walaupun sebenarnya ada juga yang gak peduli, ada juga yang merasa nyaman dengan online. Kenyamanan mereka dengan online kapan saja bisa katanya, mau pagi, siang, sore, malam bisa katanya, terserah. Itu ada, tetapi ini adalah satu tekanan bagi Daud ketika dia harus melarikan diri dan dia tidak bisa datang ke kemah, dia tidak bisa datang ke bait Allah, karena walaupun Daud seorang raja, saudara, Daud memang seorang raja, tetapi dia selalu dan selalu melayani di bait Allah. Dia selalu memuji Tuhan, menyembah Tuhan di kemah itu, di bait Allah itu. Dia selalu menyembah Tuhan. Dan ketika hal itu tidak bisa dikerjakan oleh dia mengalami satu tekanan yang besar. Kapan ya Tuhan aku bisa kembali datang kepada-Mu? Lebih daripada kembali kepada bait itu, lebih daripada kembali ke kemah itu, sebenarnya yang Daud inginkan adalah menikmati hadirat Tuhan, menikmati kemurahan Tuhan, persekutuan yang indah dengan Tuhan. Itulah yang membuat dia tertekan. Saudara pernah mengalami ini? Ketika saudara tidak bisa beribadah, seorang ibu karena dia sakit, dia bilang sama saya, tante, saya ingin sekali ke gereja, tapi saya nggak bisa dan dilarang sama anak. Ada satu tekanan, ada satu kerinduan ingin, bukan bangunan ini yang dirindukan, tetapi yang dirindukan adalah hadirat Tuhan. Keinginan untuk bersekutu dengan Tuhan. Yang kedua dia katakan ayat 4, air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Ini adalah kata-kata yang dilemparkan oleh orang kepadanya ketika dia melarikan diri, saudara. Ada seorang dari suku Benyamin menghina Daud. Dikatakan, di mana Allahmu? Artinya, oh itu Daud, sudah tidak ada pertolongan bagi dia. Itu Daud yang dikudeta sama anaknya. Hei Daud, di mana Allahmu? Itu menjadi tekanan bagi Daud. Itu menjadi satu hal yang berat dalam kehidupannya. Dia tidak bisa menyembah Tuhan. Dia tidak berkata, aku tertekan karena aku gak bisa tidur nyaman di istanaku. Tidak. Dia gak berkata, aku tertekan karena aku gak bisa menikmati makanan mewah di istanaku. Tidak. Tapi tekanan yang dia hadapi adalah karena tidak bisa datang, tidak bisa menyembah Tuhan dengan baik, gak bisa menikmati hadirat Tuhan. Kapan aku boleh datang melihat Allahku di kemah yang Tuhan siapkan? Itu menjadi tekanan bagi dia. Tetapi saudaraku, kalau kita lanjutkan di ayat 5, inilah yang hendak ku ingat, sementara jiwaku gundah gulana, bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Kemudian dia masuk ayat 6, mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku? Ini yang saya katakan tadi adalah kita memotivasi diri kita sendiri. Aku bisa. Ya. Mengapa engkau tertekan? Kalau kita ganti kata-katanya, misalnya berbicara, saudara tentu pernah berbicara dengan diri sendiri ya. Saya sering berbicara dengan diri sendiri. Dia mengapa engkau Daud? Ya. Dia berbicara
Jadi misalnya ya seperti Daud, kenapa nggak boleh Daud tertekan, nggak boleh gelisah dalam diri, ayo bangkit. Nah, berbicara kepada dirinya sendiri, dia mengapa engkau tertekan hai jiwaku, mengapa engkau tertunduk hai jiwaku, mengapa gelisah di dalam diriku. Itu yang dia katakan, mengapa saya tertekan, mengapa saya gelisah. Dia berbicara dalam dirinya, dia tahu penyebabnya, dan kemudian dia bangkit. Apa dia katakan? Mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah dalam diriku. Hei Daud, berharaplah kepada Allah. Seolah-olah seperti itu, saudara. Berharaplah kepada Allah. Dan dia berbicara sama dirinya sendiri. Daud, ya misalnya loh ya, misalnya Daud, kenapa kau tertekan? Kenapa kau tertekan? Kenapa kau gelisah? Hei bangkit, berharaplah kepada Tuhan. Nah, dia berbicara kepada dirinya sendiri. Itulah yang saya sebutkan tadi, memotivasi diri sendiri. Itu sangat penting, Bapak Ibu. Adalah baik kalau kita mendengar kesaksian orang lain, kita termotivasi. Bagus, nggak salah, ya. Saya juga banyak termotivasi dengan orang-orang di sekitar saya. Mungkin saya baca satu cerita, satu renungan film. Kita nggak salah termotivasi dengan itu. Tetapi kalau kita, dan seringnya memang seperti itu, ketika kita termotivasi dengan seseorang, dan ketika orang itu melakukan kesalahan atau memakan omongannya sendiri, maka seringkali kita kecewa terhadap orang tersebut. Tetapi kalau kita memotivasi diri kita dengan firman Tuhan, tidak akan kita kecewa. Kita akan lihat firman Tuhan. Mengapa engkau tertekan dan gelisah dalam dirimu? Dia katakan, berharaplah kepada Allah. Dia berharaplah kepada Tuhan, Daud. Hai jiwaku, berharaplah kepada Tuhan. Daud bangkit. Dia membangkitkan imannya. Dia katakan, berharaplah kepada Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berharap kepada Tuhan itu sangat indah. Mengapa? Daud memerintahkan dirinya, hei Daud, berharap kepada Tuhan. Memerintah jiwanya, hei jiwaku, berharap kepada Tuhan. Ya, karena orang yang berharap kepada Tuhan, yang memiliki pengharapan kepada Tuhan, tidak akan gampang goyah, tidak akan gampang hancur, saudaraku. Mengapa? Ibrani 6 ayat 9, coba kita lihat. Mazmur ini boleh dikasih tanda. Ibrani pasal yang ke-6 ayat 19. Ibrani pasal 6 ayat 19, firman Tuhan berkata, pengharapan itu adalah sauk yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilakukan sampai ke belakang tabir. Pengharapan itu adalah sauk yang kuat. Saudara tahu sauk jangkar yang di kapal itu, kalau kapal sudah berlabuh ke pinggir, saya pelajari jangkar ini, saudara, seperti apa namanya ini? Jari-jari kalau dilemparkan, ya saya lihat di YouTube, saudara ya, dia dilemparkan itu ke laut, dia akan mencengkram kuat di dasar laut, sehingga ketika gelombang itu datang, kapal itu memang dia terombang ambing, karena kapal di atas di laut pasti akan goyang. Tetapi kapal itu karena ada sauk atau jangkar yang tertancap kuat di dasar laut, maka kapal itu tidak akan hanyut ke tengah lautan oleh karena besar gelombang yang ada. Jadi orang yang memiliki pengharapan itu, saudara, tidak akan gampang goncang, tidak akan gampang terhanyut, tidak akan gampang hancur oleh berbagai banyak tekanan. Kalau kita memiliki pengharapan kepada Tuhan, orang yang memiliki pengharapan kepada Kristus itu, orang yang memiliki pengharapan itu, orang yang memiliki semangat, saudara. Coba saya ingin tanya saudara, ketika ada seorang yang sakit, kemudian dia sudah tidak ada harapan lagi, maksudku
bukan tidak ada harapan untuk sembuh, dia sudah menyerah. Maksudnya dia sudah nggak mau berobat, nggak mau makan, nggak mau minum. Kira-kira apa? Akan mempercepat ya selesai hidupnya. Orang yang tidak punya harapan dalam kehidupannya tidak memiliki semangat. Ya. Tetapi kenapa? Karena harapan itu, saudara, kita belum lihat. Saya mengharapkan saya sembuh. Saya mengharapkan saya sehat. Saya mengharapkan saya diberkati. Untuk mendapatkan harapan itu, saya harus semangat. Untuk apa? Kalau saudara sakit, berarti kita harus semangat berobat, ya. Kita kalau ada obat, untuk apa minum obat terus kayak ini? Itu akan mempercepat, saudara, mempercepat selesainya hidup ini. Nah, jadi kalau hilangnya harapan dari hidup seseorang itu, saudara, membuat seseorang itu tidak ada semangat. Mengapa? Karena iman itu adalah harapan. Coba kita Ibrani pasal 11. Ibrani pasal 11 ayat pertama. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bagian A ini, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, beriman berarti yakin sungguh-sungguh akan hal-hal yang kita harapkan. Berarti ada sesuatu yang saya harapkan di depan. Itu adalah iman. Dan yakin bahwa apa yang saya harapkan itu akan terjadi dalam hidup saya. Iman itu kan firman dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Yang namanya harapan itu belum terjadi. Kalau sudah terjadi bukan harapan lagi. Nah, jadi dasar iman. Mengapa kita bisa semangat? Karena kita punya sesuatu yang kita harapkan di depan. Saya punya pengharapan nanti seperti ini, maka saya memiliki semangat. Memiliki tahu saya harus seperti ini. Pelayanan ini harapan saya nanti seperti ini. Oh, maka saya harus bekerja seperti ini. Nah, jadi harapan yang kita miliki itu, harapan yang ada dalam diri kita itu akan memicu semangat kita dalam kehidupan, baik dalam bekerja, ya. Bapak Ibu yang bekerja semuanya, engkau mengharapkan anakmu bisa seorang yang sekolah tinggi, apa yang kau kerjakan? Santai? Enggak. Maka kita harus mempersiapkan tugas kita sebagai orang tua, kita mempersiapkan dana. Maka kita harus bekerja dengan semangat. Lek santai-santai, nanti kan apa kata nih. Engkau mengharapkan masa depanmu, engkau mengharapkan nilai yang baik, sekolah yang tinggi. Lek kau terlalu santai belajar, tidak bisa. Jadi harapan yang kita miliki itu akan memicu semangat dalam kehidupan ini, ya. Memotivasi diri sendiri. Bangun dalam dirimu, saya bisa bersama dengan Yesus. Tidak salah memimpikan sesuatu, itu gak salah. Memimpikan, menginginkan, saudara, ya, mengharapkan sesuatu tidak salah. Karena itu Daud tadi berkata, bangunlah jiwaku, berharaplah kepada Tuhan. Dia bangkit dari ketertekanannya, dari keterpurukannya. Dia bangun, dia katakan, berharaplah kepada Tuhan. Jadi umat-umat Tuhan, jangan patah semangat. Motivasi dirimu dengan firman Tuhan, ya. Motivasi diri kita dengan Tuhan. Ketika kita menghadapi sebuah masalah, firman Tuhan ini hidup, saudara. Firman Tuhan ini hidup. Berulang kali saya saksikan sama saudara ketika mengawali pandemi dulu. Anak GBC masuk 2, anak 4 sekolah. Waktu itu orang masih ada
Ada orang tua yang harus dirawat. Ada kan enggak sedikit kebutuhan pastoring. Kolektor berkurang. Ya terus terang, kolektor berkurang, persepuluhan berkurang. Apa yang saya katakan sama anak saya? Jangan takut. Justru di saat inilah, justru dalam keadaan inilah firman Tuhan akan terbukti bahwa Tuhan memelihara kita. Bahwa di saat-saat seperti ini saya katakan firman pada mereka, saat inilah kau akan mengalami bahwa firman Tuhan itu benar. Saat inilah kau akan alami bahwa firman Tuhan yang mengatakan bahwa Yesus memelihara kita, mencukupkan kebutuhan dia saat ini. Saat kapan engkau akan mengalami kekuatan? Saat engkau merasakan lemah. Ketika engkau merasa tak berdaya, katakan sama dirimu, Tuhan sumber kekuatanku. Amin. Ketika ada sebuah permasalahan keuangan tidak cukup, ucapkan firman Tuhan. Katakan bahwa Tuhanku, Allahku mencukupkan keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya. Saudara perhatikan kalimat ini, menurut kekayaan dan kemuliaan Tuhan. Bukan menurut kekayaan orang tua kita, bukan. Bukan menurut kekayaan bos kita, bukan. Tetapi kekayaan Bapa Surgawi. Seberapa kekayaan Bapa Surgawi? Bapa memiliki segalanya. Amin. Firman itu jadikan motivasi hidup. Ketika coba, siapa ya? Ketika kau merasa sendiri, apa yang firman Tuhan bisa memotivasi? Siapa yang bisa? Berli? Ketika kau sendiri, merasa sendiri loh ya. Apa yang bisa firman yang bisa kamu memotivasi dirimu? Buka saja maskermu, saya dengar. Gak ada firman yang bisa memotivasi, membangkitkan semangatmu ketika kau merasa tidak ada orang di sekelilingmu. Yesus adalah sahabat. Ketika semua orang meninggalkan engkau, firman Tuhan berkata bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Itu yang jadikan menjadi motivasi dalam hidup kita. Ratapan pasal yang ketiga, mari kita buka. Ratapan pasal 3. Setelah Yeremia ada Ratapan pasal 3. Kita baca ayat 20. Ayat 20. Ratapan 3 ayat 20. Kita mulai ayat 18 dulu sampai 20. Sangka hilang lenyaplah kemasyuranku dan harapanku kepada Tuhan. Ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku, akan ipuh dan racun itu. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Inilah yang dialami oleh penulis Ratapan yang adalah Yeremia sendiri. Dia mengatakan, ingatlah sengsaraku dan pengembaraanku, ipuh dan racun itu. Ipuh itulah akarnya yang pahit sekali, saudara. Adalah berbicara tentang kepahitan hidup, tentang penderitaan hidup. Dia berkata, jiwaku teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Yeremia penulis Ratapan ini merasakan tekanan yang berat karena kepahitnya hidup ini, karena beratnya tekanan yang dia alami. Bahkan dia berkata, sangkaku hilang lenyaplah kemasyuranku dan harapanku kepada Tuhan. Dia berpikir, hilang sudah harapanku, sudah gak ada lagi harapan. Itu ketika dia berpikir, ketika dia memperhatikan perkara-perkara yang ada di sekelilingnya. Ketika pada waktu itu bangsa Israel diperingatkan supaya bertobat, orang-orang yang sudah diperingatkan supaya bertobat, berbalik kepada jalan yang benar. Tetapi mereka tidak mau, bahkan sudah dikasih tahu oleh Tuhan bahwa bangsa ini akan dibuang ke pembuangan. Hal itu membuat Yeremia tertekan, mengalami beban yang berat, satu pesan, rasa sedih teramat dalam. Saudaraku, apa yang membangkitkan harapan Yeremia? Perhatikan ayat selanjutnya. Ayat 20, selalu teringat
akan hal itu, ya penderitaannya ya. Kemudian 21, tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap. Hal ini kuperhatikan, aku berharap. Apa yang diperhatikan? Ayat 22, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku, ya, kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Apa yang memotivasi Yeremia, saudara, untuk bangkit? Mengingat kebaikan Tuhan. Dia berkata apa, saudara? Tak berkesudahan kasih setianya, tak habis-habisnya kasih setianya. Sering saya katakan, sesuatu yang masih ada pantas untuk diharapkan, bukan? Kalau nggak ada, lauk kok diharapkan? Ya bukan? Oh nggak ada, barang nggak ada, buat apa diharapkan? Tetapi kasih Tuhan, kebaikan Tuhan itu dikatakan oleh firman Tuhan, kasih setia Tuhan tak habis-habisnya. Setiap engkau bangun pagi, tersedia rahmat yang baru. Pertama, harus nikmati rahmat baru itu melalui persekutuan dengan Tuhan. Doa pagi, ya. Bangun, si pertama saudara pegang apa? Gak usah bohong, pasti HP, betul tidak? Matanya belum melek, si diraba HP, saya juga gitu. Tapi saya cari HP, lihat jam. Dari HP saya itu kadang jam 3 sudah masuk renungan. Saya baca sebagai renungan. Rahmat yang baru itu akan kau temukan di dalam persekutuanmu dengan Tuhan. Mengingat bahwa kasih Tuhan, berkat Tuhan, rahmat Tuhan itu masih tersedia. Itulah yang membuat kita berharap kepada Tuhan. Masih ada, setiap hari ada, tidak pernah habis rahmatnya, tidak pernah habis kebaikannya, tidak pernah habis berkatnya. Apa yang Tuhan kau perlukan, pemeliharaannya, berkat jasmani, berkat rohani di dalam Tuhan tersedia melimpah. Ingatlah akan kebaikan Tuhan itu. Karena itu Yeremia berkata, hal ini kuperhatikan, kebaikan Tuhan kuperhatikan, kasih setia Tuhan yang tak berkesudahan itu kuperhatikan. Sebab itu aku berharap kepada Tuhan. Jadi alasan kita berharap, saudara, adalah jelas, ya. Alasan kita berharap kepada Tuhan jelas. Mari bangkitkan iman, motivasi dirimu dengan firman Tuhan, bahwa kita bisa, bahwa kita mampu menghadapi semuanya. Ayo kita ucapkan kata-kata ini bersama Yesus. Bisa. Ucapkan dengan ucapan seorang pemenang, oke? Bersama Yesus bisa, bersama Yesus bisa. Amin. Ya. Bersama Yesus kita bisa. Enggak gampang. Terkadang saudara, saya katakan, saya dulu di sini saya baca bersama Yesus saya bisa, tapi air mata mengalir. Tetapi mau nggak mau, kalau kita tergantung dari dorongan orang lain, boleh saja, nggak salah saya katakan, nasihat-nasihat itu banyak, tetapi kembali ke kita semua, ya. Berapa banyak pun nasihat yang diberikan, berapa banyak pun kata-kata motivator yang datang kepadamu, kata-kata motivasi yang datang kepadamu, berapa banyak motivator yang berbicara dengan kamu, tapi engkau menutup hatimu. Ayo anak-anak muda, kita bisa. Amin. Orang tua, kita bisa. Bangkitkan iman kita. Iman itu adalah keyakinan bahwa harapan itu terjadi bersama dengan Yesus. Tidak ada yang mustahil, Bapak Ibu. Tidak ada yang sukar bersama dengan Yesus. Bahwa Tuhan kita sanggup melakukan segala perkara, ya. Ingat kebaikan Tuhan.
luar biasa menolong kehidupan kita. Pelayanan ini pun ketika saya menghadapi berbagai masalah di pelayanan ini, apakah air mata? Jangan katakan tidak ada, saudara ya. Itu yang saya katakan tadi, saya kuat, tapi air matanya mengalir. Saya kuat, saya diberkati. Sehingga sekarang pemeriksaan saya, begitu saya turun dari tempat tidur, saya tahu itu mempengaruhi hati dan pikiran saya. Akhirnya timbul sebuah semangat, timbul sebuah sukacita. Saya bisa, kita bisa. Daud tadi berkata, berharaplah kepada Tuhan, jangan putus asa. Mari kembali sekali lagi ke Mazmur 42 tadi. Mazmur 42 ayat 6. Ini adalah sama dengan ayat 12. Ayat 6. Mengapa kau tertekan hai jiwaku dan gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Allah. Kemudian dia berkata, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Amin. Ini adalah satu ucapan iman. Aku akan bersyukur lagi kepada Tuhan. Daud berkata, kalau dalam terjemahan yang lama dikatakan, aku akan memuji-muji Tuhan lagi. Berharaplah kepada Tuhan aku. Dan dia katakan, hai jiwaku, aku akan bersyukur lagi kepada Tuhan. Aku akan bernyanyi-nyanyi lagi di kemah Daud. Aku akan memuji-muji Tuhan lagi di dalam bait Allah. Apa artinya, saudara? Ada satu keyakinan, ada satu ucapan iman bahwa satu kali kelak dia akan kembali ke Yerusalem. Dia akan kembali ke kemah itu. Dia akan kembali ke bait Allah, menaikkan pujian syukur kepada Tuhan. Dengan iman dia berkata bahwa penolongku. Mengapa dia bisa kembali bersyukur ke rumah Tuhan? Karena Allah adalah penolong. Karena Tuhan, karena penolongku, karena Allahku. Ucapan iman. Aku bisa itu. Bersama Yesus aku bisa, ini adalah ucapan iman. Bersama Yesus saya bisa, itu ucapan iman. Saya bisa, pasti bisa. Ayo, orang tua yang sendiri, engkau bisa. Kenapa? Ada Yesus. Asal jangan putus harapan, ya. Anak-anak muda yang kuliah, tidak usah pikirkan ini pandemi gak ada uang kuliah atau seperti apa. Tugas belajar, berdoa, berharap sama Tuhan. Kita akan melihat cara-cara Tuhan yang ajaib. Amin. Cara kerja Tuhan yang luar biasa. Apa yang tidak terpikirkan oleh kita, apa yang tidak terlihat oleh mata kita, bahkan terlintas dalam benak kita, itu yang akan Tuhan sediakan bagi kita. Amin. Tuhan sanggup. Tuhan kita Allah yang luar biasa. Ucapkan perkataan iman, yaitu ucapkan firman Tuhan. Wah, aku mau gak sembuh-sembuh, enggak apa-apa. Biar saya sakit, saya tetap kuat di dalam Tuhan. Itu ucapan. Dan dalam satu masalah langsung kita doa. Teladan iman, saya kira bagi saudara juga adalah apa? Benar. Dalam kesakitannya, saudara pernah tidak menerima happy day satu hari saja? Setiap hari. Mengapa? Mengapa Papa itu daya ingatnya kuat? Karena dia berusaha untuk membaca firman. Itu yang saya belikan, kuasa firman itu, saudara. Orang yang selalu membaca firman, daya ingatnya kuat. Kuat saja dia ingat. Masa lalu saudara yang kecilnya Ibu Happy, dia tak masih ingat. Kecil bagaimana baptisnya dia ingat. Saudara kan, bahkan orang yang tidak kami kenal pun dia tanya. Tetapi dia tidak pernah lepas dari firman. Kemampuan bacanya berkurang. Saudara kira Opa bisa baca ini? Gak bisa. Tapi dia tidak patah semangat. Panggil putu, telepon Oma Ami kali baru, telepon ini. Semuanya punya semangat, punya pengharapan kepada Tuhan.
Itu teladan iman yang luar biasa. Mungkin iman saya tidak sebesar Papa, tapi saya mau belajar. Saya mau kuat menghadapi apa yang Tuhan cipta. Karena saya percaya bersama Yesus saya bisa. Saudara pun bisa. Amin. Semua kita bisa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari ucapkan terus firman Tuhan dalam hatimu. Apa yang kau alami, apa yang kau hadapi, ucapkan terus. Firman itu akan bekerja. Jangan takut. Ya, satu firman yang Tuhan berikan kepada Yosua. Siapkan lagu kuatkanlah hatimu. Ya. Ayo Hadi. Satu firman yang Tuhan berikan kepada Yosua ketika ada pergantian pimpinan dari Musa kepada Yosua. Tuhan berkata apa kepada Yosua? Kuatkan dan teguhkan hatimu Yosua. Tuhan tahu bangsa yang mereka pimpin bukanlah bangsa yang baik-baik. Bangsa Israel bangsa yang tegar tengkuk. Karena itu Tuhan berkata, Yosua, kuatkan teguhkan hatimu, aku menyertai engkau. Apa yang dipegang oleh Yosua? Penyertaan Tuhan. Itulah pegang Bapak Ibu. Saya tidak sendiri. Ada Yesus. Kita tidak sendiri. Saya katakan, oh yang single parent, jangan takut. Katakan, ucapkan, saya tidak sendiri. Bersama Yesus akan saya rawat anak saya. Bersama Yesus akan saya didik anak saya. Bersama Yesus akan cukup semua apa yang diperlukan. Mari miliki semangat. Ketika engkau bekerja, kita memiliki semangat. Ya, ini bisa ditampilkan lagu. Kita sama-sama nyanyi ujian ini dulu. Kuatkanlah hatimu. Ingat ya lagu ini ya. Lewati setiap persoalan. Saya tak hafal deh, gak ada baik apa teksnya sekarang. Hafal di baik? Mudah-mudahan ya. Mari kita nyanyikan pujian ini ya. Tuhan itu luar biasa. Jangan takut menghadapi hidup, berharap pada Tuhan. Perhatikan kata-kata pujian ini saudara ya. Tuhan sanggup. Katakan sama dirimu, Tuhan sanggup. Tuhan tidak tinggalkan saya. Yang penting jangan berhenti berharap kepada Tuhan. Amin. Tuhan.
Jangan putus asa, jangan berhenti berharap. Apapun persoalan kita, mari pegang firman Tuhan, bahwa firman Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Tuhan Yesus selalu setia. Sakit penyakit, masalah ekonomi, atau anak-anak yang kau hadapi, jangan berhenti berharap kepada Tuhan. Karena dengan pengharapan itu pada Yesus, kita akan mampu menjalani segala sesuatu yang ada di hadapan kita. Bersama-sama dengan Yesus, kita cakap menanggung segala perkara. Satu hal yang harus kita lakukan, jangan berhenti berharap kepada Yesus. Haleluya. Mari kita nyanyikan pujian ini, ucapkan pujian ini menjadi satu pengharapan, menjadi satu ucapan iman bahwa Tuhan sanggup kuatkan teguhkan hatimu senantiasa. Kuatkan hatimu. Amin.
Bapa di surga, pagi hari ini Tuhan, kami datang dengan segala kesesakan kami. Kami datang kepada Engkau ya Tuhan. Tapi biarlah Tuhan dan biarlah Tuhan jamaah-Mu menjamah kami semua. Roh Kudus memberikan kekuatan yang baru bagi kami semua Tuhan. Karena kami hanya bisa berharap dan berpegang teguh kepada firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, dan biarlah firman-Mu tertanam di dalam hati dan pikiran kami Tuhan. Haleluya, menguatkan kami semua pada pagi hari ini Tuhan. Dan iman itu boleh bertumbuh, haleluya, berbuah pada waktunya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, dan berkati kami semua, bahwa kami semua sebentar akan berkorban. Biarlah Engkau tolong Tuhan, sehingga apa yang kami berikan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk saudaraku, ada beberapa pengumuman. Yang pertama, terima kasih dengan doa dan semua bantuan saudara pada kami sehubungan dengan istri saya yang berobat, Ibu Gembala yang berobat di Jember. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Dan layanan minggu depan, minggu pagi, WL-nya Bapak Kris, Ibu Bedi dan Saudari Fani itu singer, kemudian Saudari Meme LCD, kemudian minggu sorenya Saudara Mas, WL-nya Ibu Marta dan Saudari Hana, singersnya LCD-nya Noel, ya itu saudara. Kemudian Natal akan dilayani oleh Bapak Pendeta Samuel Rudi Anto dari Glenmore, ya, jadi tanggal 25 beliau Glenmore ibadahnya pagi, kita sore, jadi dia bisa melayani kita di sore hari. Soalnya kalau kita cari pembicara tanggal 25 itu agak susah gampang ya, karena biasanya kan pas bersamaan gitu ya. Jadi cari yang mereka yang beribadah pagi, kita yang beribadah sore begitu ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, saudara, tolong nanti keluarga Ibu Happy dan keluarga Bapak Antong jangan pulang dulu ya. Ada sesuatu yang harus kita bicarakan sehubungan dengan Natal. Jadi keluarga Ibu Happy dan keluarga Bapak Rudi Antong jangan pulang dulu. Ada sesuatu yang harus kita bicarakan dengan untuk Natal. Baik, saya kira tidak ada pengumuman yang lain. Mari saya akan bagi berdiri. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Doa Yahweh sebagai kita yang kenal gini. Kita akan masuk dalam doa. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah.
boleh merasakan jamahan-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Dan Bapa, pagi hari ini kami berdoa, biarlah Engkau mau menerima segala taburan pujian penyembahan kami, taburan persembahan kasih kami yang memberikan milik Engkau Tuhan, dan juga kami yang menyerahkan roh, jiwa, tubuh kami sebagai suatu persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Engkau. Dan itu boleh menjadi ibadah kami yang sejati, serta Engkau boleh mengingat semuanya Tuhan. Dan kami yakin dan percaya bahwa apa yang saja yang sudah kami taburkan Tuhan, kami beroleh hal yang berlipat kali ganda sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu di dalam kehidupan kami pribadi, lepas pribadi ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Dan biarlah kami boleh pulang dengan membawa berkat yang daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita, melindungi dan menyertai kita, menyinari kita dengan wajah-Nya, memberikan kasih karunia-Nya, menghadapkan wajah-Nya kepada kita, serta memberikan damai sejahtera bagi kita sekalian. Berkat ini boleh kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi Allah dan Juru Selamat kami.